Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat TPJ Kalimah Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya ini? Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dijaga oleh Allah siang dan malamnya, dan selalu dihindarkan dari wabah yang saat ini telah melanda kita. Jangan takut, Allah bersama kita. Kita tetap bertawakal kepada Allah, tapi juga tetap berikhtiar. Bagi yang punya kesempatan untuk divaksin, ikut, mumpung gratis. Bagi yang menemukan gratis. Oke? Baik, kita lanjutkan cerita tentang Wali Paiti yang waktu itu sedang turun gunung dari Gunung Arjuno, kemudian pulang ke rumahnya. Bagaimana lanjutnya? Yuk kita simak. Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuno, Wali Paiti menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Tiap pagi Wali Paiti pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paiti, si tukang minyak. Nah, sekitar jam 1 siang Wali Paiti ini menutup tokonya untuk pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat, Wali Paiti mengajari anak-anak kecil di langgarnya untuk membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Oke, kita bahas langgar itu apa ya. Langgar itu adalah tempat sholat seperti halnya masjid tapi kecil. Ada yang bilang itu musola, ada yang bilang surau. Nah, kebiasaan orang di Jawa menyebutnya langgar. Oke, kita lanjut. Dulu langgar Wali Paiti ini yang sangat sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paiti ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ-TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paiti ini. Wali Paiti sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah atau semacam ijazah lah. Tapi Wali Paiti ini tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paiti merokok dan membawa kopi ke dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paiti ini metodenya yang digunakan tetap metode kuno, yaitu metode lama yang disebut metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paiti ini habis, tinggal 5 biji. Maksudnya 5 anak saja yang tetap mengaji di langgar Wali Paiti ini. Orang tua dari kelima murid Wali Paiti ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paiti ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membeli seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paiti. Karena di langgar Wali Paiti ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paiti ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paiti. Pemuda ini adalah seorang murid Torekoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paiti. Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus. Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paiti, atau kalau dalam bahasa Jawa orang yang memberi faidah. Umurnya seumuran dengan kamu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paiti di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat kepadanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paiti karena sering pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba dia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya dia sholat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Aneh bukan? Nah, dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh pemuda ini,
Akhirnya pemuda ini sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, Mas. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Kembali tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar, nak. Dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Oh baik, terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar itu cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar suara Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau, karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Nga. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi Alhamdulillahirabbil ngalamin. Kira-kira begitu. Wah, gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya, wong bacaannya aja sudah keliru. Apakah tidak salah guru saya menyuruh sowan kepadanya? Begitu kira-kira batin pemuda ini. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum. Salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi ini kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hatinya dia berkata, Masya Allah, ternyata guruku tidak salah mengenalkan aku pada kiai ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri torekot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi sangat hening. Hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopine Kang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Ji Samsu refillnya. Iya Kang, terima kasih, jawab pemuda ini. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah, baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola ini ya. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pesan Wali Paidi. Nah, di bagian ini juga satu ijazah buat sahabat semua.
Jadi terutama sahabat yang sering berpergian ke tempat yang wingit, mendaki gunung, ke tengah hutan dan lain sebagainya, sering sekali saya mendengarkan bahwa mereka sering diganggu oleh makhluk astral, bahkan mereka kesasar di tengah hutan atau di gunung dengan di saat dia tahu jalan itu lurus tiba-tiba bercabang dan lain sebagainya, atau mereka dibawa ke alam bangsa jin. Maka ingat lafal yang diajarkan oleh Wali Paidi ini, la haula wala quwata illa billah, dibaca sebanyak 3 kali, tahan nafas. Juga bisa yang diamalkan oleh sahabat di saat sahabat mengalami seperti apa yang saya sampaikan tadi, bacalah surat Al-Fatihah dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, sampai dengan lafal ihdinas syiratal mustaqim diulangi sebanyak 3 kali ya. Ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang perlu diingat, supaya kita terbebas dari tipu muslihat bangsa-bangsa yang tidak terlihat. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Setelah diberitahu oleh Wali Paidi, pemuda ini lalu menjawab, "Iya Mas Paidi, baik, terima kasih." Tidak lama kemudian terdengar suara adzan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda torekot ini untuk mengimami sholat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan memulailah sholat isya berjamaah. Pemuda torekot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cempleng dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali dan berada di dunia kembali. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi ini mundur melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda torekot ini. "Sampean di sini saja dan mulailah berzikir seperti yang sampean lakukan," kata Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi ini lagi. Pemuda ini mengangguk-angguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda torekat ini lalu duduk bersila dan mulai membaca Al-Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan tawasul kepada semua guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda yang berada di dalam musola mulai menghilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman atau di tempat posisi imam ada cahaya putih yang sangat kecil. Hanya cahaya inilah yang tampak karena semuanya telah hilang dari pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah
Dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir di tangannya. Batin pemuda ini, wah, ini marmer sungguhan. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahut memuji kebesaran Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Baiti. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca La haula wa la quwata illa billah sebanyak 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah terasa bergoncang, seakan kena gempa. Dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda ini atau pemuda Torokat ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya dan betapa kagetnya dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Aneh bukan? Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Torekoh ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialami. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di sana. Kang, sampean sudah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok. Loh, ya sudah menunggu saya toh, jawab si murid. Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi. Dan beliau berpesan setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang, terang kawan si murid ini tadi. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok ini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dan ukurannya 1 meter kali 2 meter. Terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu kalau itu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbaguslah kayak gapura gitu. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dibuka pintu gerbangnya, biarkan seperti itu saja. Biarlah orang-orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Lalu si murid ini mengucapkan kepada Mas Yai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depannya Mas Yai, sedang kawannya pergi. Tidak ikut duduk dengannya karena ya memang tidak dipanggil. Itulah adab seorang santri di pondok. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi tidak sempurna. Tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini
berubah menjadi sempurna dan sangat merdu dan bagus. Apa maksud semua itu, Yai? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi, bau mulut orang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai itu mendengar menggunakan kuping Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri ya kamu pakai telinga kamu sendiri, suara Kang Paidi jelas cempreng, mono nggak stereo. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini sangat merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya dengan hidungmu yang pesek itu. Sahabat TBC Kalimat Sada yang dirahmati oleh Allah, jadi intinya Allah itu mendengarkan hati, tidak hanya lisan kita. Banyak sekali sahabat yang selalu mengingatkan teman satu sama lain bahwa bacaannya kurang fasih atau bacaannya kurang pas. Ingat, Allah mendengarkan di sini, tidak hanya dari lisan. Itu satu pelajaran yang baik buat kita. Jadi yakinlah bahwa di saat kita mengamalkan sesuatu atau mewiridkan sesuatu, itu yang lebih didengar oleh Allah itu hati. Kalau kita menjalankan hanya sekedar sesuai dengan hitungan yang ada, sedangkan batin dan pikiran kita mengembara kemana-mana, ya jangan harap kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu kira-kira. Oke, kita lanjut ceritanya. Si murid ini lalu bertanya lagi, apakah Kang Paidi ini juga orang Torekoh? Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Torekoh, perlakuannya sudah sangat bertorekoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran, itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik, anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnudzon, prasangka baik. Kalau Mas Tukul bilang positive thinking. Nah, inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid lagi. Itu memang tugas Kang Paidi. Dan lagi tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola. Itu dekat musolanya Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu kan jauh dari sini. Sementara di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya berangkat haji. Kira-kira begitu orang tersebut meminta kepada Wali Paidi. Wah, saya tidak bisa. Coba sampean minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh, jawab Wali Paidi. Tidak, Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang itu. Baiklah, kalau sampean memaksa, sehabis sholat subuh sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampean kesini lagi ya, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membaca selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Kok tidak ada apa-apa, Kang? Kata orang ini kepengen naik haji ini. Wah, kalau begitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi. Gitu kata Wali Paidi. Setelah membaca 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa.
Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum terjadi apa-apa, Kang, kata orang ini yang sangat kepingin sekali bisa berangkat haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, "Kalau begitu tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji." Orang yang pengen berangkat haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi ini. "Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah rohani saja, tapi juga ibadah jasmani, terutama ibadah dengan bondo atau duit." Bondo itu harta ya, sahabat. Begitu jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Jadi jalankanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri, karena Allah itu maha tahu, maha mengerti, dan Allah sudah menugaskan kepada manusia sesuai dengan batas kemampuan manusia. Oke, sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, perjalanan berikutnya bagaimana? Terus pantengi di TPJ Kalimasada ini banyak hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Waliullah atau Wali Paidi ini. Salam kopi hitam dari saya, dan terus jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Kesempurnaan milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.